Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Welly Mailona, NIM 190222137 di dalam mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada pembahasan kali ini ialah mengenai keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa uang atau keuangan ini banyak yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang tidak profesional dan tidak memiliki hati nurani. Ya, memang sangat sulit untuk mengelola keuangan ini, baik itu secara umum maupun di dalam ruangan lingkup administrasi keuangan. Maka dari itu, perlu sekali kita mengetahui atau mempelajari tentang administrasi keuangan ini. Nah, apa itu administrasi keuangan? Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan, proses pengaturan, atau segala hal yang berkaitan dengan anggaran atau dana. Nah, segala sesuatu yang melibatkan uang atau keuangan ini, mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama. Nah, saya tegaskan sekali lagi bahwa administrasi keuangan adalah segala proses pengelolaan atau proses pengaturan yang terkait dengan anggaran atau pendanaan suatu sekolah. Nah, itulah yang disebut orang-orang yaitu administrasi keuangan atau keuangan di dalam sekolah atau di dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, di sini ada 3 dari sekian banyak tujuan dari proses pengelolaan keuangan ini. Dari sekian banyak, saya akan menjabarkan 3 tujuan dari proses administrasi keuangan ini. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan keuangan sekolah. Nah, efektivitas ini berarti terkait dengan pencapaian tujuan dari keuangan yang diolah oleh lembaga atau perguruan tinggi atau sekolah. Efisien berarti kaitannya dengan waktu dalam mengelola keuangan ini. Nah, jadi dengan dikelola sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan tujuan dari pendidikan yang membutuhkan keuangan tersebut atau yang sudah direncanakan ini tercapai dengan semestinya. Nah, yang kedua yaitu ada untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tentang keuangan sekolah. Nah, artinya ada kejelasan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Kejelasannya kalau dibicarakan soal uang negara atau uang sekolah, atau bisa juga disebut dengan uang sekolah negara adalah uang negara atau uang negara adalah uang sekolah. Nah, untuk kepentingan inilah bisa dimanfaatkan untuk orang banyak atau bentuk pertanggungjawaban bahwa sekecil apapun pengeluaran itu harus ada bukti-bukti yang jelas bahwa itu dikeluarkan untuk ini loh, untuk keperluan ini dan lain-lain. Memang untuk peruntukan sebuah kegiatan ini memang tidak semua orang
mungkin ada beberapa oknum-oknum yang menyepelekan catatan ini. Padahal itu sangat berguna pada tahap pelaporan. Dan kegiatan itu merupakan sebuah program untuk kepentingan sekolah. Berarti akuntabilitas ini merupakan kegiatan yang sangat penting yang diperuntukkan untuk sekolah atau sebuah lembaga, atau bisa juga untuk perguruan tinggi. Nah, transparansi ini juga ada gunanya, yaitu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi berbagai macam pandangan atau pikiran-pikiran negatif dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut kepada si pengelola keuangan tersebut. Yang ketiga, tujuannya yaitu untuk meminimalisir suatu kegiatan. Ini yang menjadi tujuan utama dari suatu kegiatan. Ini meminimalisir ini penggunaan atau pengeluaran anggaran keuangan sekolah. Bisa juga untuk di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada proses dari administrasi keuangan sekolah ini atau di dalam proses pendidikan. Di sini ada 3 proses, yaitu yang pertama ada proses perencanaan, yang kedua penggunaan atau pelaksanaan, dan yang ketiga itu ada bentuk penanggung-jawaban. Nah, kita akan kupas satu persatu apa artian atau penjelasan dari yang 3 ini. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan keuangan sekolah ini yaitu di dalam pengelolaan keuangan sekolah, merencanakan sumber daya untuk menunjang pendidikan dan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Nah, di dalam pencapaian ini haruslah disesuaikan dengan rencana kerja di dalam sekolah atau secara keseluruhan rencana kerjanya, atau baik itu dari pengelolaan atau dari perencanaan jangka pendek atau perencanaan jangka panjang. Nah, ini juga mengacu pada pendidikan secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada penggunaan atau pelaksanaan. Bisa juga kita sebut dengan pembelanjaan keuangan sekolah. Nah, penggunaan ini mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan, di mana kita sudah mengatur perencanaan, lalu kita lakukan atau kita laksanakan. Mekanisme yang ditempuh dalam kegiatan ini harus benar, harus efektif, dan harus efisien. Artinya, di setiap memperoleh dana atau pemerolehan dana, yaitu harus didasarkan dengan kebutuhan yang telah disesuaikan dengan pendanaan pembiayaan dan disesuaikan juga dengan sumbernya atau kebutuhannya. Nah, yang ketiga yaitu ada bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan sekolah ini yaitu pengelolaan dan pengeluaran sekolah yang harus dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, berarti pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran ini yaitu yang berasal dari orang tua siswa atau masyarakat dilakukan secara rinci atau serinci-rincinya atau transparan sesuai dengan dananya di mana dia didapatkan, yaitu intinya harus transparan, baik itu di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun di dalam
suatu sekolah tersebut. Jadi ada 3 level kegiatan tadi, atau bisa disebut dengan kegiatan inti atau proses inti dari keuangan kegiatan ini, dan itu harus dilakukan dengan sejelas-jelas mungkin. Selanjutnya yaitu ada sumber daya. Sumber daya manusia yaitu ada material, berpedoman pada atau perlu ada penentuan yang jelas, yaitu pada tahap ini perlu juga gambaran yang akurat mengenai jumlah atau jumlah pegawai atau staf sesuai dengan keahlian mereka atau skillnya. Yang kedua itu ada penetapan, yaitu adalah penentuan gedung dan fasilitas fisik yang dimiliki atau dipakai oleh sebuah lembaga pendidikan. Dan yang ketiga itu ada perlengkapan atau pembekalan. Yang keempat ada pelayanan dan bantuan operasi pemeliharaan. Dan termasuk juga layanan administratif, pembuatan pengiraan atau pengiraan anggaran yang teliti dan serinci-rincinya. Nah, teman-teman, masuk kita kepada bagian akhir. Nah, dari proses keuangan pendidikan di dalam sekolah atau di dalam perguruan tinggi tadi, masuklah kita kepada bagian akhirnya, yaitu laporan atau pelaporan. Laporan disusun berdasarkan aktivitas keuangan bulanan atau per semester, ataupun pengelolaan keuangan baik yang masuk ataupun yang keluar. Nah, jika ada ketidakjelasan laporan nantinya, nah inilah yang membuat si pengelola keuangan tadi mendapatkan omongan atau akan menambah anggapan negatif terhadap suatu lembaga, atau bisa juga orang-orang yang berkepentingan di suatu lembaga bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan sekolah atau di perguruan tinggi. Berarti itu dapat juga berdampak kepada si pengelola maupun pemimpin atau penanggung jawabnya. Nah, inilah yang harusnya kita antisipasi dari dini atau sejak awal kita mengelola administrasi keuangan ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.